Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, yang mana semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu beristiqomah, ya, terutama dalam hal beribadah, habis itu dalam hal ketaatan, Amin, amin. dan juga wabil khusus dalam menuntut ilmu. Amin. Baik, qabla bidayati ta'allumina fi hadhihi laila as-sa'idah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, baiknya kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Amin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mempelajari bersama, yaitu terkait dengan angka, ya. Nah, jadi Ibu, pertemuan hari ini insya Allah pertama menjadi pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Angka. Habis itu yang kedua, bahwasannya nanti akan ada pengalihan jadwal. Nah, seperti itu, ya. Adanya pengalihan jadwal. Kalau untuk level-level lainnya, dari level 1, level 3, level 2, level 3 itu dipindah ke subuh, ya, ba'da subuh. Nah, jadi nanti kalau misalnya Ibu berkenan ba'da subuh, nanti kita bincangkan di hari apanya gitu. Atau mungkin di hari yang sama, ya. Seperti hari ini, hari Selasa, tapi waktunya ba'da subuh. Gitu, ya. Kalau ba'da subuh hari Selasa gimana, Bu? Bisa? Jam 5.15 atau 5.20, ya, sampai jam 6 kita maksimalkan. Insya Allah. Ustaz. Ya. Di jam 6 insya Allah sudah selesai, ya, karena kan ada yang mesti persiapan berangkat kerja dan sebagainya, kan, ya. Seperti itu, nanti jam 6 udah selesai kayak gitu. Nah, terus juga yang terakhir, insya Allah untuk minggu depan ujian pertengahan, ya, Bu, Bapak. Baik, Ustaz. Minggu depan ujian pertengahan. Baik, kita pada hari ini akan membahas soal angka. Nah, tapi angka yang kita pelajari saat ini itu terfokus pada, yaitu angka untuk kosakata mudzakkar, ya, angka untuk kosakata mudzakkar. Nah, kosakata mudzakkar itu, ya, bagaimana secara umumnya, secara mayoritas, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu dia tidak terdapat tak marbu. Terdapat tak marbutoh. Nah, ini bagaimana, yaitu persoalan angka ketika disandingkan dengan kosakata mudzakkar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, sebelum menuju itu, kita harus mengetahui yaitu macam-macam jenis, ya, macam-macam jenis dari suatu kosakata, yaitu dari segi
bentuk dari segi bentuknya ya. Jadi satu kosakata itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah mufrad, di mana itu bentuk daripada mufrad ini ketika bilangannya tunggal. Ya, seperti halnya kolamun. Kolamun itu artinya pulpen. Memang secara terjemah pulpen ya, tapi secara maknanya ketika ditinjau lebih jauh lagi itu berarti artinya satu pulpen. Ya, kolamun itu berarti pulpen tapi jumlahnya satu. Nah, habis itu ada yang bentuknya musanna. Musanna itu berarti di mana dia dalam segi makna jumlahnya itu memiliki jumlah 2 ya. Seperti halnya di sini kolamun, kolamani berarti artinya 2 pulpen. Nah, seperti halnya di layar ya, ada babun. Babun itu artinya apa? Pintu. Pintu. Nah, kalau secara makna jumlah ini berapa pintu babun? 1 pintu, Ustaz. 1 pintu. Nah, kalau musanna dia menjadi babani. Babani itu artinya 2 pintu. 2 pintu. Nah, selanjutnya ada istilah jamak. Jamak ini ketika di mana ya bentuk daripada jamak ini ketika bagaimana suatu kosakata itu memiliki jumlah di atas 2. Ya, dari 3 ke atas itu dia menggunakan jamak. Nah, makanya di sini ada jamak daripada babun adalah abwabun. Abwabun itu artinya beberapa pintu. Ya, beberapa pintu. Atau pintu-pintu bisa atau beberapa pintu bisa. Nah, gitu ya. Nah, misalnya di sini contohnya surun. Surun itu artinya pagar. Kalau suroni 2 pagar. 2 pagar. Kalau aswarun Beberapa pagar. beberapa pagar. Aswarun. Saubun itu artinya pakaian ya atau kaos. Kalau saubani 2 kaos. kalau aswabun Beberapa kaos. Wusnun itu artinya dahan. Ya, dahan atau ya dahan ya. Kalau wusnani 2 dahan. kalau agsonun Beberapa dahan. mitrun itu artinya meter Oh, meter. ya. Meter. Kalau misalnya mitroni 2 meter. 2 meter. Kalau misalnya amtarun Beberapa meter. beberapa meter. Habis itu bi'run artinya sumur. Kalau bi'roni 2 sumur. 2 sumur. Kalau abarun Beberapa sumur. berapa sumur. Habis itu ada usbun. Usbun itu artinya apa? Mushbun. Apa ya? Artinya rumput. Oh, rumput. Kalau usbani 2 rumput. Rumput. 2 rumput. Kalau akshabun Beberapa Beberapa rumput. nah, habis itu bagaimana cara kita mengetahui bentuk jamaknya? Apakah semuanya berbentuk seperti ini? Nah, itu jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Ya, jadi apa namanya? Jamak itu ya secara garis umum dia memiliki 3. Ya, dia memiliki 3 jenis ya. Memiliki 3 jenis. Nah, yang pertama itu namanya jamak taksir. Jamak taksir ini artinya adalah jamak yang tidak beraturan. Tidak beraturan. Kayak gitu ya. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Nah, ini abwabun itu adalah bagian daripada jamak taksir. Yaitu jamak yang tidak beraturan. Ya. Contoh selain daripada yang berbentuk seperti ini, abwabun ini kan satu bentuk semua ya. Abwabun, aswarun, aswabun ya kan ya. Contoh lainnya ada kutubun. Kutubun. Ini jamak taksir ya. Sama seperti halnya abwabun. Contoh lainnya misalnya ada manazilu. Nah, ini jamak taksir. Jadi dia bentuknya tidak beraturan ya. Banyak macamnya. Ada yang macamnya seperti abwabun, ada yang macamnya seperti kutubun.
Ya, ada yang macamnya seperti manazilu, makatibu, nah, dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau jamak taksir ini dia karena bentuknya tidak beraturan, nah dia kalau kita ingin mengetahui apa jamaknya itu hanya dengan bermodalkan hafalan ya. Dengan bermodalkan apa hafalan ya. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira ya kalau jamak taksir. Nah, adapun yang kedua itu namanya adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini dikenal dengan jamak yang di ujungnya itu ada waw dan nun. Ya, misalnya contohnya muslimuna. Nah, ini namanya apa, Bu? Jamak muzakkar Mudzakkar salim. muslimuna, munafiquna. Itu misalnya kafiruna. Nah, pokoknya yang ujungnya waw dan nun ini dia yaitu jamak mudzakkar salim. Nah, tapi kalau kemarin kita udah belajar huruf jar, Bu ya? Kita Iya. belum. Nah, tapi kalau misalnya dia ketemu huruf jar gitu kan ya, atau nanti kita membahas soal angka ya. Nah, kalau misalnya ketemu angka 3 sampai 10, nah gitu dia, maka menjadi muslimina, Hmm. munafiqina. Nah, ini kalau ketemu huruf jar, Bu. Oh, Kafirina. Nah, dia jadi ujungnya ya dan nun. Itu. Ini yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. salim. Nah, yang ketiga itu ada jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Nah, contoh jamak muannas salim itu yang mana di ujungnya itu ada alif dan tak biasa. Ya, dia itu contohnya muslimatun. Gini ya. Munafiqotun. Kafirotun. Nah, kalau di ujungnya alif dan tak biasa seperti ini, itu namanya jamak muannas salim. Gitu ya. Nah, ini adalah macam-macam jamak. Tapi dari apa yang diterangkan di buku, ini lebih terfokus kepada jamak apa, Bu? Namanya? Jamak Taksir. taksir, yaitu jamak yang tidak Tidak beraturan. gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita baru masuk kepada pembahasan angkanya. Ya, masuk kepada pembahasan angkanya. Ini pengenalan, soalnya kalau kita langsung belajar angka tanpa mengenal ini ya, tanpa mengenal mufrad, apa itu musanna, apa itu jamak, nanti akan sulit ya dalam apa namanya dalam pembelajaran angkanya kayak gitu. Nah, di sini kita mulai ini angka untuk muzakkar ya. Saya ulangi untuk muzakkar. Nanti untuk muannas beda lagi, Bu. Jadi seperti itu ya, itu bagian daripada kekayaan bahasa Arab. Kalau kita kan nggak ada membedakan muzakkar muannas ya di bahasa Indonesia ada nggak, Bu? Enggak ada. Tidak ada. Nggak ada ya. Ya mau apapun itu misalnya satu buku, satu meja, satu buku tulis semuanya menggunakan satu kan ya. Nggak Iya. ada satu wah. Ya kayak gitu. Ya 7 ya semuanya menggunakan 7 gak ada jadi 7 hah gitu kan. Iya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini beda ya, ada dipilah-pilah ya, dipilah-pilah ya, ada muannas, ada muzakkar dan dalam hal penggunaan angkanya pun berbeda untuk muzakkar seperti ini, untuk muannas seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini untuk muzakkar ya, untuk apa angka-angka yang apa namanya? Yang tertuju untuk kosakata muzakkar, pertama dia bagaimana untuk 1 dan 2 ya, dia itu mengikuti sifat muzakkarnya, artinya diat ya, wahidun isnani. Nah, kalau Ibu lihat lebih lanjut,
dari 3 sampai 10 itu semuanya ada tak marbutoh. Ya kan ya? Salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Semuanya ada tak marbutoh nggak, Bu? Dari nomor 3 sampai nomor 10. Iya. Ada ya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan ya untuk kosakata muzakkar untuk 1 dan 2 itu dia mengikuti sifat muzakkarnya. Artinya di situ nggak ada tak marbutohnya, ya nggak ada ciri-ciri muannasnya. Nah, adapun dari bilangan 3 sampai 10 dia bersifat berbalik, yang mana di situ ada tak marbutohnya. Ya, jadi itu ya keterangan pertama, yaitu untuk angka 1 dan 2 itu mengikuti sifat mengikuti sifatnya, dan 3 sampai 10 itu bersifat berbalik. Nah, ini berlaku untuk semua elemen angka ya. Dari angka satuan, belasan, puluhan, semuanya seperti ini ya. Jadi untuk bilangan belasan misalnya 11, 12 ngikutin sifat, 13 sampai 19 bersifat berbalik. Habis itu dari puluhan 21, 22, 31, 32, 41, 42 seterusnya ngikutin sifatnya. Habis itu baru dari 23 sampai 29, begitupun pula dengan angka puluhan lainnya itu bersifat berbalik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yaitu apa namanya? Untuk bilangan 1 dan 2 itu dia didahulukan kosakatanya ya. Untuk 1 ini pembahasan angka yang lebih serius Bu ya dari pembahasan sebelumnya. Soalnya agak lumayan ya kalau untuk pertama-tama kayak gitu. Untuk 1 dan 2 itu didahulukan apanya? Kosakatanya. Ya, tetapi untuk 3 dan sampai 10 jangan sampai 10, sampai berapa ya? Sampai tak terhingga ya. Sampai seterusnya aja. Sampai seterusnya itu didahulukan angkanya. Nah, gini ya. Jadi untuk 1 dan 2 didahulukan kosakatanya, untuk 3 sampai seterusnya itu didahulukan angkanya. Contohnya nih kita lihat ya. Kita lihat contohnya langsung. Ini di bawah nih, Bu. Nih, lihat. 1 dan 2 didahulukan kosakatanya ya. Kita lihat di sini kan. 3 sampai seterusnya itu didahulukan angkanya. Bisa lihat, Bu? 1 dan 2 kolamun wahidun. Itu yang didahulukan apanya dulu, Bu? Barang kata bedanya dulu ya. Kosakatanya ya. Kolama nisnani didahulukan apanya dulu? Kosakatanya. Ya, baru mulai dari salah satu aklamin didahulukan apanya dulu? Angkanya. Angkanya. Tis'atu aklamin apanya dulu? Angkanya dulu. Nah, gitu ya. Jadi untuk 3 sampai seterusnya itu didahulukan angkanya, tapi 1 dan 2 didahulukan kosakatanya. Nah, selanjutnya kita kembali ke atas. Oh iya, ini aja ya, di sini aja. Nah, selanjutnya untuk 1 dan 2 dia untuk 1 ya, untuk kosakatanya berbentuk mufrad ya. Untuk 1 kosakatanya berbentuk apa, Bu? Mufrad ya. Ini contohnya kolamun wahidun. Jadi untuk 1 itu kosakatanya berbentuk mufrad. Habis itu untuk 2 kosakatanya
berbentuk musanna. Musanna itu yang tadi ada alif nunnya ya. Itu ya. Musanna. Nah, ini contohnya misalnya untuk satu kosakatanya berbentuk mufrad, qolamun wahidun. Coba Ibu tebak. Apa bahasa Arabnya satu pintu? Babun wahidun. Nah, babun wahidun. Apa bahasa Arabnya? Tadi bahasa Arabnya sumur tuh bi'run ya. Bahasa Arabnya satu sumur. Bi'run wahidun. Kalau bahasa Arabnya, tadi kan bahasa Arabnya kaos itu saubun. Coba satu kaos. Babun wahidun. Saubun Gamis ya. wahidun. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, adapun bisa difahami Bu sampai sini? Bisa Insya ya? Allah Ustaz. Oke, masih bisa. Nah, selanjutnya untuk bilangan 2 itu dia menggunakan kosakata yang berbentuk muannas. Nah, kuncinya musanna. Dia menggunakan bentuk musanna. Nah, kuncinya bagaimana cara mengubah ke musanna? Cukup ditambahkan alif dan nun. Jadinya kolamun jadi kolamani. Nah, jadi kalau 2 pulpen itu kolamanis nani. Ya kan ya? Coba 2 pintu. Baba. Babanis. Nani. Nah, gitu ya. Babanis nani. 2 sumur. Bi'run ya. Bi'ronis. Nani. Bi'ronis nani. Nah, gitu ya. Habis itu 2 kaos. Saubanis. Nani. Taubanis nani. Tadi bahasa Arabnya meter itu mitrun. Coba 2 meter. Mitronis. Nani. Mitronis nani. Gitu ya, Bu. Ya, Ustaz. Oke. Nah, selanjutnya untuk 3 sampai 10 ya, untuk 3 sampai 10 itu berbentuk jama ya, kosakatanya berbentuk apa? Berbentuk jama. Nah, gitu ya. Ini contohnya kayak apa sittatu aqlamin. Ya kan ya, itu semuanya berbentuk jama. Ya kan ya. Nah, dan juga ya jika jama taksir, jika jama taksir, maka ia dikasrotainkan. Nah, gitu ya. Jika jama taksir, maka ia kasrotainkan. Nah, ini contohnya salah satu aqlamin. Nah, dan juga tadi kan ketika kita menghafal ya, ketika kita melihat angka-angkanya, kita lihat ya, ketika kita melihat angka-angkanya di sini kan misalnya salah satun menggunakan domatain ya, salah satun. Nah, ketika disambungkan dengan kosakata, dia bukan menjadi domatain, Bu, ya, tapi dia berubah menjadi doma biasa, jadinya salah satu. Nah, gitu ya. Jadi dia menggunakan doma biasa, ya, salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin. Nah, gitu ya. Nah, coba Ibu, coba dulu ya. Ini saya sambil memperlihatkan jamak-jamak yang lain nih. Coba 3 pintu, bahasa Arabnya apa? Salah satu Ustaz. abwabin. Nah, betul. Salah satu abwabin. Gitu ya. Coba, ini kan bahasa Arabnya kaos saubun. Kalau 5 kaos, Satu Satu aswa wabin. aswabin. Kalau 6 meter, 6 sitatu itu amtarin. nah gitu ya. 9 rumput.
Tis'atu Satu. asyabin. Nah, Syabin. tis'atu asyabin. Syabin. Nah, terus 7 dahan. Sab'atu Sabatu. alsonin. Nah, Sonin. sab'atu agsonin. Gitu ya. Baik, seperti itu. Baik, selanjutnya selanjutnya ngapain ya? Oke, untuk ini kan kosakatanya banyak ya. Tapi di sini saya mungkin ke yang di sini aja. Nah, ini tadi saya akan nulis ulang ya di sini ya. Saya akan nulis ulang di sini pintu tadi ya. Terus habis itu ada pagar. Habis itu ada kaos. Habis itu ada dahan. Habis itu ada meter. Habis itu ada sumur. Habis itu ada rumput. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya minta ke ibu sekalian untuk menghafal ya. Seperti itu. Jadi bahasa Arabnya pagar, surun, tapi gak hanya yang mufradnya aja ya. Musannanya sama jamaknya. Nanti saya tanya gitu ya. Nanti saya tanyanya bisa jadi misalnya apa bahasa Arabnya. Kalau misalnya pintu saja itu berarti dia mufrad ya. Apa bahasa Arabnya pintu? Nah, itu berarti mufrad. Tapi kalau misalnya apa bahasa Arabnya beberapa pintu, nah itu berarti jawabnya dengan jama. Kalau misalnya pertanyaannya apa bahasa Arabnya dua pintu, berarti dengan musanna. Gitu Bu ya? Nggak apa-apa? Baik, Ustadz. Mm-mm. Oke, saya kasih waktu ya 5, 10, 7 menit dulu lah ya. Sementara 7 menit dulu. Ya, silahkan Bu ya. 7 menit dulu. Nanti kalau kurang tambah lagi. Ya. Baik, Ustadz.
Sudah belum, Bu? Belum ya? Dua menit lagi ya, coba ya. Baik, Ustadz. Sudah, Bu ya? Bu? Baik, Ustadz. Ustadz. Oke. Coba saya tutup ya. Atau saya screenshot dulu deh. Saya screenshot dulu. Irun sumbus. Musbun rumbut. Musnundah. Babun. Ini. Oke. Oke, Ibu Nur Halimah. Iya, Ustadz. Bahasa Arabnya beberapa pagar. Oh, so, Oh, udahan, Bu. Pagar, pagar. Aswarun. Keren. Alhamdulillah. Baik. Ibu Umin Nazifah. Bahasa Arabnya dua sumur. Bi'roni, Ustadz. Di
Ibu Dede. Ibu Dede, Baik, Ustadz. bahasa Arabnya beberapa meter. Amtarun. Ibu Nur Halimah, Ustaz, bahasa Arabnya 2 kaos. Saubanun. Saubani. Nah, Saubani. Ibu Umi, Oke, Ustaz. bahasa Arabnya apa ya? 2 sumur. Bi'roni. Ibu Dede, Ya, Ustadz. bahasa Arabnya beberapa rumput. Agsonun. Itu madahan. Salah. Apa yang terakhir itu ya? Rushdani. Ya, Ustaz. Beberapa rumput. Ash. Lupa. Syabun. Syabun. Beberapa asyabun. Ya, Ustaz. Afwan. Syabun. Syabun pakai ain ya. Syabun. Iya, iya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, Mashbun. ini kan banyak ya. Ibu, saya kasih tugas ngafal ya di rumah ya. Karena kalau ngafal sekarang kebanyakan ngafal, lumayan. Ibu ngafal yang saya kotakin. Tapi dihafal ya, jangan didiemin doang. Baik, Meskipun Ustadz. yang nggak pernah apa ingetin atau apa, tapi ya dihafal ya. Pertama ini yang saya kotakin aja ya. Baik, Ustaz. Ini, Kufun. Madun. ini. Saurun. Oh, Kalau Baqarah tuh udah tahu ya kan surah Al-Baqarah. Hijrun. Oke, 7 ya. Nih 7. Haudun. Haudun. Duhun, Haudun. buk, imadun, tiang, taurun, sapi jantan, ijlun, sapi betina, anak sapi, hanafiyatun, keran, firjaunun, sikat gigi, haudun, jel asmaki, kolam ikan. Haudun. Bil asmaki. Panjang ya. Nah ini kan firjaunun kan sikat gigi. Tahu nggak bahasa Arabnya odol? Enggak, Ustadz. Ustaz. Iya. Bahasa Arabnya odol itu ma'junun. Ma'junun. Firjaunun. Ma'junun. Ini bahasa Arabnya odol. Nah gitu ya. Ma'junun. Ini buat tambahan aja ya. Mau dihafalin monggo, yang enggak juga nggak apa-apa. Nih, ntar. Nah, ini sih saya tulis dulu ya harus. Eh, yang dikotakin ya. Baik, Ustadz. Ini harapnya semoga bisa istiqomah ya. Masih 3 orang yang aktif. Iya. Ini perjalanannya panjang, Bu. Bener-bener dinikmatin banget. Kalau nggak dinikmatin, nanti bisa putus di tengah jalan. Ya, mohon doanya, Ustadz, biar istiqomah. Oke, baik. Nah, selanjutnya
ya. Tadi kan kita belum menghafal angka ya. Nah, kita langsung saja untuk menghafal angkanya itu ketika disambungkan dengan kosakatanya ya. Gitu ya. Baik, Ustaz. Ustadz. Ada kolamun wahidun, kolaman isnani, salah satu aklamin, arbaatu aklamin, sampai asyaratu aklamin. Ya, khamsatu aklamin, sittatu aklamin, sab'atu aklamin, samaniyatu aklamin, tis'atu aklamin, asyaratu aklamin. Nah, gitu ya. Nah, Ibu ngafal lagi nggak apa-apa, Bu? Iya, Ustadz, nggak apa-apa. Nanti saya tanya bahasa Arabnya 4 pulpen. Ini semuanya pakai pulpen aja ya, yang ada di layar, yang ada di buku. Itu 4 pulpen apa? Arbaatu aklamin bahasa Arabnya, 9 pulpen tis'atu aklamin. Nah, gitu Bu ya. Satu. Mm-mm. Baik, Jadi Ustadz. ngafalnya langsung dengan penerapan dengan kosakatanya biar lancar gitu. Ketika nyambung dengan kosakata. Baik, silahkan ya, Bu. Dihafal sekitar ya 8 menitan ya. Baik, Ustadz.
Sudah, Bu. Insya Ya, Allah sudah Ustadz. Ustadz. baik, saya tanya ya. Baik Baik, Ustadz. Ibu Nur Halimah, Iya, Ustadz. 4 pulpen. Arba'atu aqlamin. Aqlamin. Ibu Umi Nazifah, Baik, Ustadz. 7 pulpen. Berapa, Ustadz? 7 pulpen. Sab'atu aqlamin. Ibu Dede, Baik Ustadz. 9 pulpen. Tis'atu aqlamin. Ibu Nur Halimah, Ya, Ustadz. 6 pulpen. Sittatu aqlamin. Ibu Umi, Baik, Ustadz. 2 pulpen. Qalamanisnani. Ibu Dede, Ya Ustadz. 8 pulpen. Samaniyatu aqlamin. Baik, sudah ya. Ya, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, kita akan melanjutkan. Ya, ini kita terjemahkan bersama-sama ya. Oke. Al-Hanafiyatu amamal bi'ri. Ada yang tahu apa artinya Al-Hanafiyah? Hanafiyah apa tadi? Lupa. Keran air ya, keran. Iya, keran. Keran Keran berada air di depan apa? depan sumur. Sumur. Depan sumur. Habis itu waro al-manzili haudun bil asmaki. Apa artinya nih? Di belakang manzil apa Ustadz? Rumah ya. Gila. Di belakang rumah Oh, di terdapat belakang rumah terdapat kolam ikan. terdapat kolam ikan. Al-baqaratu fizzaribati. Sapi Sapi betina di Berada di dalam kandang. kandang. Li firjaunanisnani artinya Sikat gigi saya 2. bukan. Saya memiliki 2 Oh, saya sikat memiliki. gigi. Saya memiliki. Oh, saya memiliki itu saya memiliki ya. Uni lagi belajar bahasa Arab nih. Hunaka baitun artinya Di sana rumah. Wah, lil baiti salasatu abwabin artinya Rumah itu memiliki 3 pintu. Betul, rumah itu rumah yang memiliki 3 pintu. Rumah Waro al baiti bustanun. di belakang di rumah ada taman. di belakang ya, di belakang ini lebih rumah terdapat kebun aja ya. terdapat kebun. Jangan, bentar. Kebun. Fihi kuhun wahidun. Di dalamnya pohon. Wahid. Terdapat 1 gubuk. Di dalamnya terdapat 1 gubuk. Nyanya nih kembali ke mana nyanyi? Kembali ke kebun ya. Lahu saqfani ala arba'ati a'midatin. Apa nih? Lahu Di sana. di Apa? Bukan, dia memiliki Dia memiliki Sakofani. 2 atap ya. Oh iya, sakfun ya, atap. Dia memiliki 2 Dia atap memiliki 2 atap ala di arbati atas ya, 4 tiang. Oh, Nah, di jadi atas tadi kan bahasa Arabnya tiang itu apa? Imadun ya? imadun, ya. Imadun. Jamaknya a'midatun. Jamaknya. Nah, Amidatun. ini termasuk jamak taksir ya. Jadi apa? Arba'ati Imadun. amidatun. Jamaknya adalah a'midatun. A'midatin karena ada jer ya Karena Ustaz. ada arbaatunya. Bukan karena Allah ya Ustaz. Alaknya dia ke arbaatinya. Ya. Alaknya ke
arbaatinya, Afwan. amidatinnya gara-gara arbaatinya. Oh Kan iya. kayak tadi arbaatu aklamin, ya kan? Oh iya. Mm-mm. Ya kan? Iya. Mm-mm. Arbaatu abwabin, arbaatu aklamin, arbaatu amidatin. Kalau alanya dia mempengaruhi ke arbaatinya. Tuh. Fi dzalikal kuhi taurun wa baqaratani ijlani. Apa nih artinya? Surun. Di sana. Di dalam gubuk tersebut Oh di dalam gubuk tersebut. terdapat Saurun. taurun sapi jantan, satu Oh, sapi jantan, wa baqaratani dan 2 sapi betina ijlani, dan Dua. anaknya 2. dua anak Eh. sapi. Oh, dah. Berarti 2 sapi betina, 2 anak sapi gitu Ustadz. Ya ini kurang wa ya, harusnya wa ijlani. Oh iya. Sapi jantan. Salah. Dua. Itu ya Bu ya. Bu. Baik Ustadz. Nah, habis itu ini sudah kita lanjut. Minggu depan ujian Bu ya. Ujian pertengahan ya. Oke, nah di sini ada kam kolaman laka. Nah, di sini ada kam. Kam itu artinya apa? Berapa? Bukan. Berapa? Ya, kam kolaman. Nah, Berapa? kalau misalnya berapa kam, ya, itu dia setelah kam, ya dia menggunakan yaitu misalnya berapa pulpen. Nah, itu kam kolaman. Dia menggunakan mufrad dengan harokat fathatain ya, kam kolaman. Kalau misalnya berapa pintu, apa bahasa Arabnya? Kamba. Ban. Ban. Nah, gitu ya. Misalnya ini kam kolaman. Terus berapa anak kam waladan? Kamwaladan. Berapa gelas kam kuban? Kuban. Berapa kaos kam sauban, ya kan? Nah, jadi Ya. setelahnya itu dia menggunakan fathatain ya. Kayak gitu. Setelah kambatai. Kam kolaman laka apa artinya nih? Berapa pulpen yang dimilikimu? Yang kamu miliki. Oh, yang kamu miliki. Di kolamun wahidun. Saya memiliki Iki 1 pulpen. Pulpen Gitu 1 ya. atau 1 pulpen? 1 pulpen. 1 pulpen. Nah. Kam kolaman li sohibika. Berapa Pulpen? kolaman yang pulpen dimiliki sohib sahabatmu. sahabatmu? Oh iya. Lahu kolamani. Dia memiliki mempunyai 2 pulpen. 2 pulpen. Kam kolaman laka. Berapa pulpen yang dimiliki Yang yang kamu miliki? Li salah satu aklamin. Saya memiliki 3 pulpen. Kam waladan bijani bika. Berapa anak laki-laki yang laki-laki yang kamu miliki? yang kamu berada di miliki? sampingmu. Bijani bika. Jadi Samping. Gini ya, bijani bi salah satu auladin artinya di samping siapa ya? Anak laki-laki di samping saya. ya Samping ini saya. aja bijani bi di samping tiga saya Di terdapat samping salah saya satu terdapat auladin
3 anak. 3 anak gitu. 3 anak. Maga fil khizanati. Di Eh, mana Maza tuh apa? Artinya apa ya? Maza? Oh, apa? Apa fil Apa di khizanah jen yang Hizanat itu? berada di dalam almari? Oh, lemari ya. Fiha akwabun. Dalamnya ada Ada akwabun. Apa tadi ya? Cangkir-cangkir di dalamnya terdapat dalam terdapat cangkir. Gelas. cangkir. Cangkir. Ya, gelas-gelas ya. Dalamnya terdapat gelas-gelas. Kamkuban fil khizanati. Berapa cangkir di dalam lemari? Lemari. Fiha asyaratu akwabin. Di Di sana dalamnya ada di dalamnya terdapat 10 cangkir. Ya. cangkir. Kam sauban laka. Berapa kaos Nah, yang kamu miliki. memiliki? Li asyaratu aswabin. Saya Saya memiliki 10 kaos. 10 kaos. Kambaban fi manziliki. Berapa Pintu di rumahmu? Fi manzili khamsatu abwabin. Di Di rumah rumah saya ya 5 5 pintu. pintu. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Sudah sampai sini ya untuk pertemuan hari ini dan tepat banget ya. Memang sampai sini gitu Oh, iya, Ustaz. targetnya. Jadi minggu depan insya Allah kita akan mengadakan ujian gitu ya. Ujian pertengahan Pertengahan. daurah gitu. Apa ya? Ujian pertengahan daurah berarti UTD. UTD. Iya, pertengahan daurah kayak gitu. Ya, dari semua materi yang sudah diajarkan ya. Dari hadihi terus Enggak ada contoh soal buat latihan dulu ya, Ustaz. contoh soal kartu ini saya nelpon. Baik gitu Bu ya. Halo. Nah, gitu ya. Minggu depan kita ujian. Ujiannya tertulis ya, Ustaz? Ujiannya jadi gini, ini kan oh iya ini baru pertama kali ujian ya, belum pernah ujian. Wah, Nah, jadi sistem ujiannya itu kayak pilihan ganda gitu ya. Jadi di soal itu misalnya bukan titik-titik sih. Misalnya dalam kurung haza garis miring hazihi kursiyun. Nah, Ibu pilih salah satu jawaban antara haza atau hazihi. Jadi saya akan menerangkan di situ 2 jawaban, tapi yang satu jawaban yang benar, yang satu yang salah. Nah, Ibu memilih jawaban yang menurut Ibu benar ya. Oh, Bu. iya. Jadi Ibu cukup hanya memilih salah satu di antara 2 jawaban yang tertera di soal gitu kan ya. Jadi ya gitu Bu. Ya kayak pilihan ganda lagi ya, tapi ini cuma 2 pilihan ya. Kalau pilihan ganda kan biasanya 3, 4 kan. Ini cuma 2 gitu. Gitu Bu ya. berarti Baik, soalnya Ustaz. di-share di grup, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Enggak, langsung di layar Zoom. Nanti Ibu ngerjainnya. Ya, Ibu bisa 2 ya cara mengerjakannya. Bisa di kertas kosong, habis itu Ibu tulis jawabannya saja, ya. Atau bisa juga pakai screenshot, ya. Ibu screenshot soalnya, terus dikasih dicoret-coret ya. Misalnya Ibu mencoret yang bukan jawabannya, berarti yang bukan jawabannya dicoret, berarti yang tidak dicoret itu jawabannya. Nah, bisa seperti itu, ya, Bu. Berarti kita ujiannya di jadwal belajar ya, Di Ustaz jadwal ya? pelajaran, iya. Heeh. Ujiannya di jadwal pelajaran. Misalnya kan minggu depan kita sepakati berarti hari Selasa setelah subuh ya. Jam 5.15 atau 5.20 ya. Iya, Ustaz. Hmm.
Nah, 5.15, 5.20 udah berarti ujiannya ya di waktu itu ya, di jam pelajaran gitu ya. Oh iya Ustaz. Mm-mm. Sebentar kok Bu, berapa soal ya? Ya, antara 10 sampai Berarti 15 soal. jawabannya di foto bagaimana Ustaz? Tadi Langsung. kan saya bilang antara dua, iya di foto bener. Di foto dikirim ke WA saya ya. Nanti saya koreksi. Oh baik Ustaz. Kalau untuk ujian Berarti di fotonya pertengahan, langsung kita belajar ya Ustaz ya? apa? Saat jam ujian. Berarti kan langsung dikumpulkan saat itu juga gitu ya Ya, Ustaz ya? jadi syarat keluar Zoom itu harus ngirim jawaban dulu ke WA saya, baru boleh keluar Zoom ya. Baik Ustaz. Iya. Ya, tenang aja Bu, ini bukan kayak ujian perkuliahan. Iya. Nah, kalau untuk ujian pertengahan itu dia tidak menjadi tolak ukur untuk apa namanya lulus ke level selanjutnya ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nanti ujian akhir, ujian UAS-nya, nah itu itu benar-benar menjadi tolak ukur untuk apakah ini peserta ini berhak untuk naik level selanjutnya atau tetap di level itu. Nah, gitu ya. Nah, makanya nanti ya kalau UTS ya tidak begitu masalah, tapi ya nanti soalnya yang tapi ya sebisa mungkin serius ya karena apa yang diujikan di UTS itu nanti diujikan lagi di UAS gitu ya. Mm, Baik materinya. Ustaz. Jadi materi UAS itu dari awal banget sampai akhir pertemuan. Nah, gitu. Jadi ya setidaknya memangkas ini ya, memangkas. Jadi nanti ketika untuk UAS ya cukup mempelajari setelah UTS-nya, adapun yang waktu UTS-nya itu ya dimurojaah sedikit gitu ya. Oke, gitu aja Bu ya. Seperti itu, ini udah setengah perjalanan. Ya, insya Allah semoga istiqomah sampai akhir level 1 dan semoga bisa lanjut level 2 ya, kayak gitu. Amin. Oke, Amin. kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa setelah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka ma'allam tanahu Ma'alam tanah fardudhu ilaina faduhu alaina indah hajatina ilaihi indah hajatina ilaihi wala tunsina anhu wa tusinna anhu ya rabbal alamin. Ya ya rabbal Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. alamin. Udah jelas Bu ya? Ya Ustadz. Ya, ya ila liqa fi al-usbu al-ati ya. Sampai jumpa di minggu depan seperti itu dalam nuansa ujian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ustadz. ya, yuk.